Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hakim Prima Yuniarto, Sarjana Sains, Master of Science. Saya adalah dosen tetap di program studi S1 Fisika, Fakultas Saintek, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Elektronika Dasar. Sebelum menjelaskan materi yang akan saya bawakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Elektronika Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Elektronika Dasar mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar elektronika dan pengaplikasiannya. Mata kuliah ini akan menjadi dasar bagi mata kuliah lanjutan berikutnya. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah Elektronika Dasar meliputi arus, tegangan dan hambatan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, resistor dan rangkaian resistor, kapasitor, induktor, semikonduktor, dioda dan aplikasinya, serta transistor dan aplikasinya. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dari CPL menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian dari CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh CPL yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Di antaranya praktisi, peneliti, dan akademisi di bidang fisika. Adapun CPL terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri atas 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, beretika, dan berjiwa wirausaha dalam bidang keahliannya. 2. Mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis informasi data dan mendokumentasikan serta mencegah plagiasi. 3. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan atau eksperimen untuk solusi dan pengambilan keputusan yang tepat. 4. Menguasai metode-metode matematika, komputasi, dan instrumentasi dalam fisika. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Elektronika Dasar yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar elektronika. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar elektronika. Selanjutnya, dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Dari sub CPMK akan dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa buku referensi sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari jurnal yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari penelitian saya sendiri yang sudah terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi. Proses pembelajaran di kelas menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif. Sistem SCL pada pembelajaran di kelas yaitu dosen memaparkan materi dalam kelas dan melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa untuk didiskusikan bersama. Kemudian, pemberian tugas kepada mahasiswa berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Google Classroom dan Simidnu. Google Classroom digunakan sebagai sarana membagikan materi kuliah dan sarana pengumpulan tugas mahasiswa. Sedangkan Simidnu digunakan sebagai media presensi mahasiswa di kelas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator penilaian yang saya gunakan. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%. Kemudian, tugas mahasiswa dengan bobot 20%. Lalu, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring, yaitu pada mata kuliah aritmatika dasar di semester 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah elektronika dasar dengan tema arus, tegangan, hambatan, dan hukum Ohm. Di sini kita akan mempelajari satu persatu dari materi tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan arus, tegangan, dan hambatan serta hukum Ohm. Nah, sebelum masuk ke materi, pernahkah Anda melihat barang-barang atau benda-benda seperti ini? Pernah ya? Di rumah kalian pasti punya ya? Iya. Nah, alat-alat elektronik tersebut sebenarnya menggunakan prinsip arus, tegangan, dan hambatan, karena semuanya yang berhubungan dengan elektronik itu pasti berhubungan dengan arus, tegangan, dan hambatan. Contohnya misalnya kulkas ya. Nah, kulkas kan jika tidak ada arus listriknya, maka kulkasnya tidak bisa nyala ya. Kalau tidak bisa nyala, maka dia tidak bisa mendinginkan isinya ya, misalnya makanan, minuman, itu kan kalau cuma nggak dicolokkan dengan arus listrik, maka kulkasnya jadi kayak seperti lemari aja ya, karena tidak bisa mempunyai fungsi dinginnya. Maka dari itu kita butuh yang namanya arus listrik ya, dengan cara stop kontak ya. Begitu juga dengan alat elektronik yang lain, misalnya TV juga sama ya, harus dicolokkan dulu ke stop kontak biar mendapatkan arus listrik, maka dia bisa menyalakan televisi dan kita bisa menontonnya untuk hiburan dan sumber informasi. Nah, itulah yang mendasari kita. Makanya kita kenapa pentingnya belajar arus, tegangan, dan hambatan, karena ini merupakan dasar atau basic dari elektronik atau elektronika ya. Nah, yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir dalam suatu kawat lurus dan panjang persatuan waktu. Jadi ini anggaplah sebuah rangkaian. Jika ini adalah sumber tegangan, gambar tanda panah ini adalah arusnya. Arus itu arahnya dari kutub positif menuju ke negatif. Untuk membedakan positif dan negatif, jika pada rangkaian adalah dari ini ya. Ini ada garis yang panjang sama yang pendek. Garis yang panjang itu menandakan dia positif. Garis yang pendek dia negatif. Jadi kalau dilihat dari arahnya, dia dari positif ke negatif. Nah, itulah gambaran arah dari arus listrik. Nah, yang disebut dengan arus listrik yang dikelistrikan itu adalah banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir dalam suatu kawat. Jadi ini yang bergerak adalah namanya muatan listrik. Jadi muatan listrik yang bergerak disebut arus listrik, ya. Nah, bergeraknya itu yang disebut arus listrik adalah sebuah kawat lurus, kawat biasa, pernah lihat kawat ya. Nah, jadi jumlah muatan yang lewat setiap waktu atau setiap detik itu disebut dengan arus listrik. Jadi kuncinya adalah muatan yang bergerak. Ya. Kenapa disebut dengan arus? Nah, jadi ini ya, arus listrik
Tadi apa? Muatan yang bergerak setiap detik. Makanya dirumuskan itu arus atau I atau ampere, satuan arus adalah ampere, sama dengan Q dibagi T, atau Q itu adalah muatan atau coulomb. Bacanya coulomb ini ya. Coulomb per detik. Jadi jumlah muatan atau jumlah coulomb setiap detik itu disebut dengan arus listrik. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini sebuah kawat. Kawat itu kan bentuknya silinder ya. Walaupun kecil tapi kan sebenarnya bentuknya silinder ya. Nah, ini jika di zoom, bentuknya seperti ini kawatnya. Jadi dia ini adalah muatan-muatannya yang kecil-kecil, dia bergerak ya. Geraknya itu satu arah semua ya, nggak ada yang berlawanan arah. Nah, satuan internasional atau SI dari arus adalah ampere, ya, ampere atau A. Ya, ampere ini kan bisa disederhanakan menjadi misalnya miliampere kalau misalnya kecil. Lalu untuk coulomb, untuk muatan itu satuan internasionalnya adalah coulomb ya, Q coulomb. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per detik. 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Nah, biasanya tulisan kayak gini tuh misalnya di charger HP kalian itu ada ya berapa miliampere atau berapa ampere kayak gitu. Tinggal dikonversi saja. Yang penting kita tahu satuan internasionalnya adalah ampere. Lalu jika tadi kita ada arus listrik, nah kan muatan tadi arus listrik adalah muatan yang bergerak ya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kutub positif dan kutub negatif tersebut itu disebut dengan beda potensial atau biasa disebut dengan tegangan ya. Nah, ibaratnya seperti air ya. Dia muatan listrik itu mengalir karena adanya beda potensial listrik. Jika tidak ada perbedaan maka tidak ada arus listrik. Seperti air, dia mengalir dari yang tinggi ke rendah. Nah, ini ya. Ini jika sejajar, dia tidak ada aliran. Tapi jika salah satunya lebih tinggi, maka dia akan mengalir di sini. Nah, itulah yang disebut dengan tegangan ya. Jadi selisih beda potensial listrik antara dua titik sepanjang sebuah penghantar kawat lurus dan panjang. Jadi syaratnya terjadi arus adalah adanya perbedaan potensial. Seperti halnya air, dia bisa mengalir kalau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga dengan arus, dia bisa mengalir jika ada tegangan tinggi ke tegangan yang rendah atau beda potensial tinggi ke rendah. Seperti itu konsepnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya hambatan. Hambatan itu ibaratnya jika ada sebuah sungai, kan ada arusnya dan ada beda ketinggiannya. Air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu berarti beda potensialnya. Nah, di dalam sungai itu kan ada batu-batu. Nah, itu yang disebut dengan hambatan. Nah, hambatan di listrik juga seperti itu. Jadi hambatan adalah suatu penghalang arus listrik yang melewati sebuah kawat lurus dan panjang agar tidak merusak komponen listrik dengan satuan ohm. Nah, hambatan itu biasanya berbentuk resistor. Ya, resistor itu seperti ini. Di sini ada resistor dengan gelang-gelang warnanya. Nah, setiap gelang warna ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Gelang warna ini menandakan adalah besaran resistansi dari suatu resistor tersebut. Misalnya 100 ohm, 200 ohm, 1000 ohm, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca dari gelang-gelang tersebut. Pembacaan gelang ini nanti kita akan pelajari di mata kuliah praktikum elektronika dasar ya, bukan di sini, nanti di praktikumnya langsung. Di sini kita belajar teorinya dulu. Nah, resistor itu ada dua macam. Yang pertama adalah resistor tetap, yang kedua adalah resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya tertentu dan tidak dapat diubah atau tidak berubah. Jadi nilainya tetap sesuai dengan keluaran dari pabriknya. Misalnya dari pabriknya itu 100 ohm, maka kita tidak bisa mengubah 100 ohm tersebut. Misalnya kita ingin 50 ohm, itu tidak bisa. Jadi ya sudah, itu dari pabriknya 100 ohm. Misalnya 200 ohm juga ya, itu juga tidak bisa kita otak-atik lagi. Jika misalnya saya ingin 300 ohm, tapi kita hanya punya 100 ohm,
kita bisa menyusunnya ya, misalnya secara seri dan paralel agar didapatkan nilai resistansi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, resistor tetap terdiri atas resistor karbon dan resistor metal film. Nah, ini resistor karbon itu yang ini ya, ini yang paling banyak digunakan pada elektronika ya. Resistor karbon, ini namanya resistor metal film. Keduanya sama-sama resistor tetap ya, nilainya tidak bisa diubah. Dan ini yang paling umum digunakan, resistor karbon. Lalu yang kedua, resistor variabel, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat diubah. Nah, ada dua jenis resistor variabel yang sering digunakan. Yang pertama, resistor yang nilainya mudah diatur seperti pengatur volume pada radio atau tape ya. Sedangkan yang satunya lagi resistor setengah variabel, yaitu resistor yang hanya diatur oleh teknisi dengan menggunakan obeng. Nah, contohnya seperti ini ya bentuk-bentuknya ya. Nah, ini yang disebut dengan resistor variabel, ini yang disebut dengan potensiometer. Itu fungsinya contohnya seperti tadi ya, di radio atau di tape itu kan kita bisa ngatur volume ya, atau ngatur tuning frekuensi radionya, nah itu menggunakan potensiometer. Lalu ada juga yang seperti ini yang kotak-kotak ini, dia ada tanda kayak min gini ya, ini kita bisa mengaturnya dengan obeng minus. Ya, kita bisa mengaturnya dengan harus menggunakan alat ya. Kalau ini tidak usah ya, kita pakai tangan biasa juga bisa putar-putar. Tapi kalau yang ini harus pakai obeng, khususnya obeng minus ya, bukan yang plus. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui ada arus, hambatan, dan tegangan. Nah, ketiganya ini mempunyai suatu hubungan ya. Nah, hubungan tersebut ditemukan oleh namanya George Simon Ohm. Nah, beliau adalah seorang fisikawan dari Jerman. Nah, dia menemukan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Ohm, berbunyi besarnya arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah bahan penghantaran listrik atau konduktor listrik akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan listrik atau R. Jadi intinya adalah besarnya arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ya, mungkin kalau kita menghafalkan ini bingung ya, akan lebih mudah dengan ini. Ada yang disebut dengan segitiga hukum Ohm. Jadi kita bisa mengetahui hubungannya dengan mengingatkan segitiga Ohm ini ya. Jadi I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, V adalah beda potensial atau volt, R adalah hambatan listrik atau ohm. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Di sini ada ini sebuah hambatan, sebuah tegangan, lalu di sini ada sebuah hambatan. Maka arus listrik yang dia mengalir dari sini ke sini ya, dari plus ke minus. Nah, cara penggunaan segitiga hukum Ohm itu gampang ya. Misalnya kita mau mencari hubungan antara arus ya. Jika posisinya di misalnya I ya, kita mau mencari rumus I, maka I di sini berarti ini di atas, ini di bawah, berarti V per R. Nah, ini sama dengan V per R. Misalnya kita mencari V, berarti gimana? I dikali R. Ya, V I dikalikan R. Dilihat dari segitiga Ohm. Lalu jika R gimana? Kita mencari R. V per I. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk lebih mudahnya untuk menghafalkan sebuah rumus hukum Ohm adalah dengan segitiga hukum Ohm. Tapi kalau kita kan manusia, kalau menghafalkan yang tulisan-tulisan akan lebih susah ya. Tapi kalau gambar, berupa gambar atau visual, kita akan lebih mudah mengingatnya ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
kita coba, Mas. Tadi arus listrik apa ya, Mas? Pengertiannya? Arus listrik muatan harus juga adalah suatu Cluenya dia mengalir berarti. Apanya yang mengalir apa tuh? Ada yang tahu kalau arus listrik mengalir apanya? Ya, muatannya ya. Baru sebentar, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum memasuki yang tadi, jadi dengan kita mengetahui prinsip dari hukum Ohm atau hubungan dari arus listrik, tegangan dan hambatan, kita bisa memanfaatkannya pada kehidupan sehari-hari. Selain untuk alat elektronik ya. Nah, ini contoh penelitian yang sudah saya lakukan bersama teman satu dosen di prodi fisika juga, yaitu kita memanfaatkan arus listrik untuk menjernihkan limbah batik cair ya. Limbah cairnya batik ya, itu dengan cara limbahnya itu disetrum. Disetrum dialirkan arus listrik. Itu namanya metode elektrokoagulasi. Ini ya, ini sudah dipublikasikan di jurnal ya. Jadi intinya kita menggunakan elektrokoagulation atau elektrokoagulasi, metode elektrokoagulasi untuk batik industri wastewater. Wastewater itu adalah limbah ya, limbah cair. Nah, di sini kita metodenya seperti ini. Nah, jadi ini ada sebuah kayak ya bak penampungan. Di situ kita masukkan lempeng-lempeng. Lempengnya itu tentunya lempeng yang bisa mengalirkan arus listrik ya. Nah, di sini kita pakai power supply untuk menghasilkan arus listriknya ya. Ini kita hubungkan ke dalam lempengan tersebut, lalu wadahnya ini kita masukkan limbah cairnya. Itu lalu kita nyalakan power supply-nya, tentunya dengan tegangan dan arus yang tertentu ya. Itu sudah ada di jurnal saya, misalnya arusnya 3 ampere dengan tegangan 30 volt kayak gitu selama 1 jam atau 2 jam. Nah, itu nanti bisa untuk menjernihkan limbah cair batiknya. Jadi limbah batik saya kan hitam itu ya. Nah, itu kan sebenarnya mengandung bahan-bahan kayak sisa-sisa pewarna, terus apa biasanya kalau malam dan lain sebagainya. Itu nanti sisa-sisa zat tersebut akan menempel pada lempengan tersebut, maka airnya akan menjadi bening atau jernih. Nah, sehingga itu jika mau dilanjutkan misalnya diolah lagi akan lebih mudah, atau misalnya dibuang langsung ke sungai juga apa-apa karena warnanya sudah jernih, bening, walaupun tidak untuk diminum ya berarti ya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan arus, tegangan dan hambatan ya. Jadi ibaratnya arusnya itu dia mengalir ke dalam ini ya lempengannya. Nah, seperti itu untuk contoh penggunaan dari arusnya. Nah, sekarang kita coba untuk latihannya. Misalnya suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampermeter, ternyata kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Nah, coba Mas. Biar lebih meyakinkan. Satuannya. Nah. Oke, gimana jawabannya? Betul ya. Jadi kalau kita hafal rumusnya kan gampang ya. Misalnya ini hambatan itu berarti R, lalu kuat arus adalah I, yang ditanyakan adalah tegangan atau V. Nah, dengan mengingat segitiga Ohm,
Maka V sama dengan I dikalikan R. Berarti 12 dikalikan setengah. Berarti sama dengan 6 volt. Nah, sekarang yang ini. Dua buah resistor memiliki masing-masing hambatan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Kemudian kedua hambatan tersebut dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapakah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah apa? I-nya ya. I sama dengan R. Nah, di sini ada kalimat hambatannya dirangkai secara seri. Jika secara seri berarti diapakan? Dijumlahkan ya. Berarti kalau misalnya ini berarti hambatannya sama ya, 2 ohm semua. Berarti hambatannya adalah R serinya itu R1 ditambah R2. 4 apa? 4 ohm. Terus kita masukkan rumus I sama dengan berapa? V-nya berapa? 1,5. Berapa? 1,5. 1,5. Apa satuannya? Ampere ya. Ya, jadi seperti itu untuk hukum ohm ya. Nah, kita tadi pengertian arus listrik apa tadi? Muatan yang mengalir, ya. Terus bagaimana arus listrik itu dapat mengalir? Ya, karena adanya perbedaan potensial. Mengalirnya dari mana ke mana? Positif ke negatif. Lalu pengertian hambatan atau resistor apa tadi? Ya, sebuah penghambat atau penghalang ya. Yang menghalangi apa berarti? Arus listrik ya. Terus bunyi hukum ohm? Ya, nah, jadi hubungan antara kuat arus dengan tegangan dan hambatan. Kalau dengan arus dengan tegangan berbanding lurus ya. Kalau dengan arus dengan hambatan itu berbanding terbalik. Atau I sama dengan V per R. Oke, jadi pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir dalam suatu kawat lurus dan panjang per satuan waktu. Lalu tegangan adalah selisih beda potensial listrik antara dua titik sepanjang sebuah penghantar kawat lurus dan panjang. Hambatan adalah suatu penghalang arus listrik yang melewati sebuah kawat panjang dan lurus agar tidak merusak komponen listrik dengan satuan ohm. Lalu hukum ohm yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik. Oke, ini adalah jika ingin belajar lebih lanjut bisa melihat di referensinya. Buku referensinya itu seperti ini. Bisa dicari di perpustakaan, bisa juga dicari di internet ya kalau ada. Oke, sekian, terima kasih. Saya coba saja untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.